Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modul 5 di praktikum pemrograman komputer ini kita akan belajar tentang array ya. Jadi mungkin ini sering kalian temukan dalam bentuk matematik ya di matriks. Jadi di sini sebutnya adalah array. Jadi array sendiri adalah kumpulan data yang mempunyai nama dan tipe yang sama. Jadi kalau misalnya kita menggunakan beberapa pemrograman, bahasa pemrograman gitu ya, itu ada yang langsung mengarahkan array itu adalah matriks seperti yang di MATLAB. Jadi kita nggak perlu repot-repot mengenalkan bahwa array ini adalah numerik gitu ya. Tapi ada beberapa bahasa pemrograman juga seperti mungkin C++, C, Java, atau mungkin Python. Itu ada tersendiri. Array ini nggak cuman angka gitu ya. Array nggak selalu hanya matriks karena bisa jadi array-nya itu berupa teks atau mungkin numerik atau mungkin yang lain gitu ya, jenis tipe data yang lain. Jadi makanya perlu nanti di sini dikenalkan dulu tipe datanya, kemudian nama array-nya apa, kemudian ukuran gitu ya. Kalau tipe datanya integer atau mungkin float gitu ya, nah itu bisa kita sebut sebagai matriks karena kumpulan angka gitu. Nah di sini tujuannya adalah untuk mendeklarasikan larik menggunakan bahasa C++. Larik ini tadi maksudnya adalah array ya. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi larik. Kalau misalnya kalian bingung pakai nama larik, boleh pakai array, nggak apa-apa. Dan yang kedua adalah membuat program menggunakan sintaks larik tadi jadi sintaks array. Nah di sini yang pertama untuk membuat array kita harus tahu dulu konsep baris ya sama kolom. Jadi kalau ukurannya seperti ini berarti adalah baris. Satu baris itu satu seperti ini. Kemudian ini terdiri dari beberapa kolom. Tapi karena di sini satu dimensi, di sini kalian lihat sikunya ini cuma satu. Jadi kalau misalnya array biasanya diberi kurung siku untuk menandakan dia angka pertama, kedua, ketiga, baris pertama atau kolom pertama gitu ya. Jadi yang di sini dia dimulai juga dari 0. Jadi kalau misalnya kita berhitung mulai dari 1, kalau di C++ di sini mulai dari 0. Nanti kalau beda bahasa pemrograman juga harus dilihat dulu apakah dia mulai dari 0 atau bukan. Kalau MATLAB, C++ dia pakai 0. Kalau Python, mungkin nanti kalau kalian belajar Python, dia dimulainya dari angka 1. Jadi nanti di sini juga mulai belajar untuk logika gitu ya. Kemarin yang looping, kemudian yang kemarin sudah sudah dipelajari di sebelumnya juga mungkin bisa diaplikasikan di sini untuk menghitung deret. Jadi untuk nanti menghitung array atau mungkin nanti untuk seperti yang di tugas itu ya, saya lihat ada pencerminan, nanti mungkin saya jelaskan juga. Jadi di sini kalau array satu dimensi biasanya dia hanya terdiri dari ya satu seperti ini. Beda nanti kalau misalnya dua dimensi ya. Kalau dua dimensi ada seperti ini. Ada dua baris sama kolom. Gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, dia hanya terdiri satu baris tapi kolomnya banyak. Jadi dianggapnya kalau misalnya cuma satu dimensi seperti ini, dia nggak perlu ditulis tersendiri. Jadi cukup satu aja di sini untuk menandakan bahwa dia kolom pertama, kolom kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya ya. Cuman karena ini dimulai dari 0, jadi meskipun ada 5 kolom, kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian untuk cara menuliskannya, di sini ada tipe data, nanti itu apakah teks, integer, atau float, atau apapun ya. Kemudian namanya apa, nama array-nya, dan jumlahnya, atau maksudnya ukurannya. Dia mau satu dimensi atau dua dimensi gitu ya. Kalau satu dimensi ya cukup satu seperti ini. Kalau dua dimensi berarti ada dua yang kayak gini. Kalau tiga dimensi ya berarti tiga gitu ya. Nah kita karena di sini fokusnya adalah mirip matriks, jadi bisa dihitung nanti itu dijumlah, dibagi, dikali, atau bahkan menggunakan looping ya, pakai i, di sini pakai for.
Jadi kita pakai tipe datanya integer atau mungkin bisa float ya nanti untuk penjumlahan atau pembagian. Jadi kita pakai data numerik di sini. Jadi mirip kurang lebih sama dengan matriks kalau kalian belajar mungkin di matematika dasar atau kalkulus ya. Nah, untuk mengakses elemen, jadi ini misalnya kita punya matriks, kemudian kita mau menampilkan nilainya atau elemen di dalamnya, misalnya nilai A1 ini berapa gitu ya. Jadi tinggal disebutkan aja namanya. Kalau di sini tadi array A, karena di sini namanya A, ya tinggal A dalam kurung siku ya, 1 misalnya. Berarti dia akan menampilkan nilai yang ada di dalam A kolom pertama ini. Jadi tinggal nama array-nya apa, kemudian indeks. Indeks ini angkanya di sini. Itu ya, mungkin kita bisa langsung coba dari sini, dari dev C++. Saya taruh 2 di sini biar bisa kanan kiri. Nah, seperti biasa, file new kemudian source file. Untuk yang pertama pasti pakai include IOStream ya, seperti biasa. Karena kita pakai yang baru, nggak perlu pakai include iostream.h, cukup iostream. Kemudian jangan lupa using namespace std. Kemudian ada in main. Kemudian kurung kurawal ya. Kemudian jangan lupa di dalamnya di sini ada system pause. Sama return 0 ya. Oke, jadi ini dasarnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini mungkin saya agak menjorok satu ya biar jelas mana input dan mana awal dan akhirnya. Kemudian kita di sini mencontohkan ada integer i. Jadi integer i ini karena nanti a-nya dia akan menjumlah secara otomatis dari i yang ke 0 sampai i yang terakhir ya. Jadi i-nya nanti kurang dari 5. Berarti nanti dia akan bertambah dari 0, 1, 2, 3, 4. Karena di sini kurang dari 5 ya, bukan kurang dari sama dengan. Jadi angka kelima ini sudah berhenti. Jadi hanya keempat. Jadi nanti kita harus menampilkan array A yang isinya ada ukurannya 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di dalamnya ada angka 87, 76, 90, 54, 54. Jadi di sini karena cuma satu sikunya, jadi dia termasuk satu dimensi. Jadi nanti dari i ke 0 sampai i ke 4, dia akan dijumlah, kemudian di rata-rata. Kalau di rata-rata tinggal hasil dari penjumlahan dibagi 5 gitu ya. Kemudian di sini diminta untuk menampilkan salah satu elemen array-nya. Jadi yang diminta ditampilkan adalah array kedua. Nah, nanti array kedua ini yang dimaksud adalah yang angka 76. Tapi di coding karena dia mulai dari 0, jadi di sini yang ditampilkan adalah indeksnya 1. Jadi 0, 1, 76 ini termasuk indeksnya 1. Kalau elemen ketiga berarti ya 0, 1, 2. Berarti indeksnya diganti 2 dan seterusnya gitu ya. Karena mulai awalnya adalah 0 bukan 1. Tapi kalau kita menghitung elemen kedua ya dimaksud adalah 1, 2. Nggak ada nilai 0 gitu ya. Ini mungkin tinggal diubah aja dikurangi 1 gitu. Atau mungkin kalian mau modif elemennya ini bisa dipilih user. Jadi kasih tampilan input mungkin nanti. Kemudian input yang menampilkan mau indeks keberapa yang ditampilkan atau elemen keberapa yang ditampilkan. Kalian bikin codingnya. Mungkin nanti bisa kita coba bareng-bareng ya. Kita ambil dulu dari sini. Jadi nanti modifnya nanti setelah yang dasar berhasil. Load rata, kemudian
in-nya di sini kita juga harus ini mulai masuk dasar ininya ya, dasar apa namanya structure-nya. Jadi jenis datanya adalah integer, kemudian namanya adalah array, kemudian ukurannya adalah 5. Jadi kita tinggal masukkan di sini. Kalau pakai array dia pakai kurung kurawal ya. Jadi nilainya tinggal diisikan 87. Atau mungkin kalian mau ini juga improve lagi gitu ya. Maunya nanti usernya yang menginputkan angkanya. Nah, boleh nih nanti kalian coba-coba modif gitu ya. Kalau misalnya usernya menginputkan matriks A isinya apa aja, misalnya sudah ditentukan ukurannya atau mungkin ukurannya juga mau diinputkan, boleh. Jadi nanti di sini diganti variabel, mungkin J atau mungkin K gitu ya. Nanti usernya disuruh inputkan ukuran matriks gitu. Kalian tinggal inputkan, nanti otomatis masuk di sini. Usernya yang menginputkan, inputkan nilai baris pertama, kolom pertama misalnya. Nanti dia masukkan nilai sampai semua habis, ditampilkan elemen array-nya berapa aja semuanya. Jadi itu akan lebih bagus ya. Kalau yang ini kan dia dasarnya, jadi kita belajar dulu dasarnya, nanti kalau mau modif-modif silakan. Ini malah kalau misalnya mau coba-coba lebih bagus, karena kalian nggak akan tahu kalau nggak nyoba gitu ya. Jadi kalau punya ide yang lain, coba silahkan. Jum sama dengan 0. Di sini jumlahnya sama kayak kemarin waktu looping ya. Jadi karena dia menjumlahkan terus-menerus dari 1, kemudian dijumlah lagi kedua, jadi kita pakai basicnya jum sama dengan 0. For-nya dipakai. Kemarin looping juga ada beberapa, ada pakai for atau pakai while boleh ya. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau di sini contohnya pakai for. Kalau kalian mau pakai while juga boleh, sama. Saya kasih kurung kurawal biar ini ya, biar tahu mana awalnya mana akhirnya. Jumlah boleh, kalau mau jumlah sama dengan jum plus a gini juga boleh ya, atau mau pakai yang seperti yang di modul sama aja. Jadi untuk menyingkat boleh pakai seperti ini atau pakai ini, sama. Oke, kemudian rata sama dengan jum per 5. Kemudian ini sudah, kita keluar di sini untuk menampilkan. Tampilkan salah satu elemen array. Mungkin saya kasih sama dengan gini juga nggak masalah ya. Jadi langsung digabung di sini. A1, A-nya besar. 1, kemudian kasih endline. Nah, sudah. Kemudian kalau mau ditampilkan jumlahnya juga boleh. Nah, ini rata-rata. Sini jadi rata variabelnya, kemudian endline. Udah ya, seperti ini. Ini untuk yang dasarnya, untuk menampilkan yang sudah ada, kemudian tinggal di compile and run. Di save dulu, kita contoh 51. Oke, ada yang error di sini. Oh ya, ini saya ada tanda ini ya, harusnya enggak.
Draft saya sepertinya akhir-akhir ini harus seperti ini. Jadi dia nggak mau kalau nggak di save seperti ini, jadi harus saya close. Mungkin kalau ada beberapa dari kalian yang seperti ini ya, di Ctrl Alt copy dulu, kemudian di close. Ini kalau dia mau di save ya save aja, tapi kalau nggak mau ya udah no aja. Nanti kemudian open lagi data yang tadi. Kalau dia udah kesimpan ya nggak apa-apa. Ini tadi belum kesimpan ya, saya hapus. Oh dia tetap nggak mau. Oke, kalau nggak saya bikin baru dulu. Saya close. Nah, oke seperti ini. Nah, dia tetap nggak mau. Sebentar ya. Ini harus saya hapus dulu. Oke, ini ada satu lagi. Sistem pause. In main. Dia maunya gini ya. Oke. Nah, di sini sudah langsung keluar. Elemen keduanya adalah ini, rata-rata sekian. Tinggal di enter ya. Sudah benar sesuai dengan yang ada di modul. Ini tinggal dirapikan sedikit. Nah, seperti ini. Kalau mau biar nggak dempet-dempet gitu ya. Atau mungkin kalian mau kasih tampilan seperti penggaris gitu buat menentukan mana batasnya boleh. Jadi kalian bisa berkreasi terhadap tampilannya karena ini kan masih tampilan dasar. Nah, boleh seperti ini juga, nggak apa-apa. Atau mungkin dikasih judul, nah seperti ini biar ada batasnya boleh. Nah kalau misalnya kalian mau ganti ini A-nya, misalnya inputnya adalah pakai cin ya, jadi cin kemudian diganti, mungkin ini harus dikenalkan dulu integer, atau saya gabung di sini integer apa berarti input atau ukuran gitu ya, ukuran. Jadi di sini juga kasih tahu dulu cout input ukuran array. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di sini dikasih cin ukuran. Oke. Kemudian apalagi yang dibutuhkan adalah setelah ukuran berarti dia tahu in A ini variabelnya adalah ukuran gitu ya. Mau nggak ya dia kayak gini, sebentar. Nah, di sini kalian harus isi lagi, harus pakai for ya. Ini sebentar, saya juga sambil mikir karena ini barusan kepikiran idenya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya kalian ini kalau live saya suruh sambil coba juga, jadi sambil bantu mikir karena ini rekaman. Jadi mungkin kalian juga sambil nyoba sendiri gitu ya. Mungkin kalau saya ada yang kelewat atau apa bisa diimprove gitu. Oke, sebentar saya sambil mikir codingnya. Jadi saya kalau misalnya seperti ini berarti harus sambil latihan ini ya, logikanya ya. Jadi gimana caranya array ini diisi gitu kan ya. Jadi berarti kalau misalnya anggap aja ukuran ini saya ganti tadi 5, saya ganti input. Nah, inputnya bisa berapa aja nih.
Apakah dia kalau misalnya seperti ini, sebentar saya lihat lagi modulnya. Oh, nggak apa-apa, jadi kayak gini titik koma aja udah boleh. Nah, nanti untuk mengisikan ini, atau kita coba dulu lah ya. Jadi kalau misalnya mau coding, coba satu-satu apakah error atau enggak. Input array misalnya kita coba karena kita udah punya 5. Oke, nggak ada masalah di sini, nggak ada error. Jadi kalau misalnya ragu-ragu, coba dulu satu persatu, nanti biar tahu masalahnya di mana. Di sini ukuran nggak masalah, masuk ke sini. Cuman yang di sini masalahnya adalah inputnya ini. Maunya kan user ya yang mengisikan. Jadi mungkin kita bisa pakai yang kedua sekalian. Kalau yang kedua ini langsung dua dimensi gitu ya. Kalau 2 dimensi 01, 0 ini baris ke 0, jadi adalah baris pertama, kolom ke 0 ini adalah kolom pertama gitu ya. Kemudian kalau ini baris pertama, kolom kedua, tapi karena mulainya 0 jadi dihitungnya di sini 1 dan seterusnya. Ini baris pertama, kolom pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, baris kedua, baris ketiga. Jadi baris dulu baru kolom. Nah, di sini kayaknya ada input. Nah, ini seperti ini nih. Kita bisa ambil dari sini juga sekalian gitu ya. Jadi ukurannya kalau mau 2 dimensi ya kalian harus tambahkan deviasinya di sini ukuran 1 dan ukuran 2. Ya udah sekalian sama contoh yang kedua deh. Jadi di sini ukuran 1 sama ukuran 2. Jadi di sini ukuran array mungkin kita kasih ukuran baris array gitu. Di sini kita masukkan ukuran 1. Jadi nanti biar tahu ukurannya 2 dimensi. Mungkin atau dikasih keterangan juga boleh kolom. Sebenarnya kalau misal kita cuman isinya barisnya cuman 1, kolomnya yang banyak berarti pasti udah jelas 1 dimensi gitu ya. Jadi kalau misalnya amannya sih ya pakai aja 2 dimensi baris sama kolom. Nanti barisnya mau diisi 1 ya nggak masalah, di sini nanti kan akan sama seperti yang ditampilkan. Jadi sama kayak 1 dimensi. Ukuran kedua, kemudian yang selanjutnya di sini contohnya. Nah, di sini kalau yang ini tadi kan sama kayak yang tadi dimensi, cuman di sini plus tambahan ada penjumlahan matriks ya. Jadi yang di sini matriks A ditambahkan matriks B. Jadi baris pertama kalau penjumlahan matriks jadi baris titik per titik ya. Jadi kalau baris 1,1 berarti baris pertama kolom pertama dijumlahkan dengan B baris pertama kolom pertama. Jadi 7 ditambah 5 sama dengan 12. 8 karena ini baris pertama kolom kedua ya 8 ditambah 8 jadi 16 gitu ya, hasilnya juga tetap sama. Jadi di sini adalah contoh program matriks 2x2. Nah, ini sekarang kita improve yang pertama tadi untuk masukkan nilai matriksnya gitu ya, biar yang menginputkan adalah user. Jadi ini pakai for yang untuk baris dia pakai I, untuk yang kolom dia pakai J. Jadi kita bisa ambil dari sini juga sekalian. Sekalian saya mencontohkan yang kedua. Oke, yang di sini ukuran saya kasih ini berarti ukuran 2 ya. Di sini ukuran 1. Oke, kemudian kita kasih cout input kan elemen matriks atau array lah boleh ya, terserah. Kalau matriks kalau matriks kan jelas angkanya. Array gitu.
kemudian ini untuk yang baris dia pakai I, jadi dia akan mengulang dulu. Jadi dari sini tuh logikanya, lihat yang di sini yang berulang apanya dulu. Jadi kalau ini kan sebenarnya for di dalam for gitu ya, dia akan looping barisnya dulu atau kolomnya dulu. Kalau kita lihat di sini, dia akan menyelesaikan dulu per baris. Kalau baris habis sampai yang kedua, baru dia ganti baris. Berarti kan kolomnya dulu ya yang di looping ya. Jadi kolomnya dihitung, barisnya masih tetap. Jadi di sini for yang di dalam adalah for yang untuk kolom. Jadi J ini yang kolom, dihitung dulu sampai habis, kolomnya habis, baru dia ganti baris. Jadi ini prinsip loopingnya seperti itu. Jadi dilihat dulu di sini hasilnya dia, maunya kolom dulu baru baris dulu. Jadi baris 1,1 kolom pertama, baris pertama kolom pertama. Masih ada nggak kolomnya? Masih. Jadi baris pertama kolom kedua. Masih ada nggak barisnya? Kalau masih ada barisnya ya 1 kolom ketiga. Kalau sudah habis baru dia ganti baris. Baris kedua kolom pertama, terus lagi habis baru ganti baris gitu ya. Jadi kita juga ikutin di sini. For untuk I sama dengan 0 kurang dari, karena di sini kita pakai ukuran 1 ya untuk I, boleh kita kasih ini I sama dengan ukuran 1 gitu boleh. Kemudian yang J sama dengan ukuran 2. Nah, kalau misalnya kalian bingung untuk mengganti di sini, ya udah ikutin aja, tinggal yang di atas yang diubah. Di sini biar nggak panjang-panjang juga. I kurang dari sorry, ini bukan ini. Yang diganti adalah 2-nya ya. I kurang dari ukuran 1. Ukuran 1 tadi adalah baris ya, benar, ukuran 1. Kemudian I akan berjumlah. Gini ya. Nah, di dalamnya dia ada for lagi. Kemudian dia ganti pakai baris. J sama dengan 0. Kemudian J kurang dari ukuran 2. Titik koma J plus plus. Nah, di sini kita baru kasih kurung kurawal ini. Cout, dia akan menampilkan matriks A ini ya. Ini untuk tampilannya. Nah, di dalamnya kurung siku dia akan menjumlahkan I, I-nya akan bertambah 1 terus. Nah, kemudian ada di sini koma. Ini untuk tampilannya lagi. Kemudian baru J plus 1. Jadi baris, koma, kolom gitu kan ya untuk tampilan. Nah, kayak gini. Sama dengan baru hasilnya di sini diinputkan, input oleh user Jin. Nah, ini tadi ukurannya adalah ini tadi ya. Kita udah definisikan di sini pakai huruf besar. Kalau yang di contoh kedua dia pakai huruf kecil. Kita tetap ikutin yang contoh pertama ya. Ini nanti tinggal contoh kedua, tinggal kita ikutin ini aja. A kurung siku I, kemudian kurung siku J. Kayak gini. Oke, kemudian baru ditampilkan dulu boleh. Jadi cout-nya adalah input sebentar, ini harusnya bukan input lagi ya, output ya. Ini berulang ini. Ini untuk yang B. Jadi karena yang di contoh coding ini kan adalah A plus B. Kita masih modif contoh yang pertama, jadi langsung aja tampilkan ininya. Nggak usah berarti ini ya. Oke, kita coba dulu di sini. Ini mau nggak ya Pak? Tanpa kurung kurawal. Sebentar, kita
kita coba. Oh ya, dia nggak mau. Jadi harus, oh J-nya belum saya declare. I, J di sini. Yang di sini kurung. Oh ya, kurung akhirnya belum ya. Oke. Ada lagi. Oh, yang di sini saya kurang apa lagi? Non value. Oke. Karena dia jumlahnya I, J tadi. Jadi dia maunya gini juga. Sebentar. Karena inputnya I, J. Baris kita coba aja mungkin sama kayak yang di sini ya. Atau mungkin kayak yang tadi barisnya 1, kolomnya 5. Jadi yang pertama tadi, contoh yang pertama angkanya 87, terus 76, terus 90, 54 ya, kemudian 54. Nah di sini dia tampilnya yang salah ya. Oh bentar, tampilkannya belum tertampil. Bentar, berarti ada yang kurang. Kita cek lagi dulu. Yang di sini elemen kedua juga dia masih belum tahu karena kita belum definisikan di sini elemen kedua itu apa, karena di sini masih 00 gini ya. Kita kalau mau di sini ubah juga tampilkan salah satu elemen, mungkin harus ditambahin dulu cout. Ini di sini pilih elemen ke atau gitu ya, elemen ke sekian. Nah kita kasih input cin. Kita harus kasih inputnya adalah, kita harus bikin variabel baru ya. Baris misalnya. Baris elemen ke sekian baris. Oke, kemudian kita bikin kolom. Nah, di sini kita baris biar agak besar. Oke. Kolom. Nah, di sini tinggal ditampilkan cout kayak tadi ya, kayak yang ini ya. Jadi langsung, ini juga jangan lupa baris sama kolomnya. Baris, kolom, kemudian di sini kita kasih ininya seperti ini tadi. Yaudah, saya ketik aja biar nggak bingung ya. Ini saya hapus dulu. Jadi ini tampilannya A, kemudian dia gini, kemudian kita kasih inputnya adalah baris, kemudian
koma, kemudian kolom, kemudian ini ya. Oke. Semoga nanti kalian nggak bingung. Di pelan-pelan aja. Oke, kemudian tinggal tampilannya. Ini kemudian A kurung baris kolom. Semoga ini nggak error, sebentar. Nanti jumlahnya kita cek belakangan ya, paling nggak tampilannya keluar bener dulu. Kita inputkan 1, array-nya 5, tadi 80. Tadi ya, 87, 76, 87, 76, 90, 54, 54. Oke, baris elemen ke barisnya dia baris pertama kan ya. Kolomnya yang diminta adalah kolom ke 2. Tapi di sini kita belum atur sesuai angka nanti. Berarti kalau misalnya kolom kedua itu dia baris kedua, coba dulu lah. Ini dia 0, baris kedua harusnya dia ngitungnya pakai ini ya. Sebentar, berarti dia masih belum. Saya coba ulang kalau misalnya dia 0 di sini. Karena mulainya dari 0. Oh, sebentar, nggak bisa kalau 0. 1 karena dia pakai kurang dari ya. Tetap yang di sini, cuman yang di sini garis minus 1 coba. Baris kok di sini yang garis minus 1 ya. Jadi dia karena dimulai dari 0, dia harus dikurang 1 dulu biar sama. 1, 5, 86, 76, berapa tadi? 87, 76, berapa lah ya? 90, 54, 54. 90, 54, 4. Baris ke 1, kolom ke 2. Nah, gini ya. Udah benar ya. Jadi ini kenapa tadi saya kurangin 0, karena kalau baris kedua di perhitungan yang kita pakai adalah indeksnya 1. Jadi kita harus kurangi dulu 1. Nah, sekarang tinggal mikir jumlahnya biar benar gitu ya, karena jumlahnya dia udah mulai 2 dimensi. Nah, biar benar ya harus dicek lagi. Sebentar. Ini tadi saya kasih n-line. Oke, kemudian jumlah di sini jumnya dia AI plus AJ. Nah, karena kalau misalnya jumlah matriks ya, dia harus baris pertama, kolom pertama. Harusnya nggak masalah juga jumnya. I-nya mulai 0, 0, kemudian kurang keempat, benar. Nah, masalahnya J ini. Kalau dia penjumlahan matriks, kita lihat di modul yang kedua yang penjumlahan matriks ya. Jadi ini contoh 1 sama contoh 2 saya langsung gabung. Penjumlahan matriks di sini langsung dijumlah aja. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi kita coba mungkin nggak pakai jum gini ya. Jum sama dengan
Jumnya juga harus cek matriks. Jadi di sini lihat, ini juga matriksnya juga harus ada. Jadi jumnya di sini pakai seperti ini. I juga, kemudian J. Kita cek apakah dia gini aja mau. Kalau nggak mau ya berarti harus jum kayak gitu tadi ya. Jadi rata juga di sini rata-rata dia nggak perlu pakai ini, cuman ini jumnya I J I J karena dia dua dimensi langsung. Dia nggak mau kayak gini, jadi harus sebentar ini tadi ya dia nggak mau, berarti gini ya, jum A jum I J kemudian dijumlah ini. Nah di sini kita juga harus kasih jum I jum J sama dengan ini kurang satu. Nah jum I jum J sama dengan seperti yang di sini persis. Kita lihat jumnya, karena dia nggak berulang, oke nggak apa-apa. I, J berarti 0. Ini coba ya. Dia nggak mau karena harus 2. Sebentar. Sebentar ya, saya coba dulu ini. Sebentar. Jumlahnya ini dia, ini kurang 1. Untuk 1 dimensi dia mau pakai kurung kurawal. Kalau 2 dimensi inputnya langsung gini aja ya, berarti jum 0 0 gini coba. Dia nggak mau integer. Kita harus definisikan dulu in, jum, dan bla bla bla. Coba. Nggak mau juga. Oke, sebentar in jum.
Karena kalau matriks ini dia harus sesuai dengan matriks, dan saya lupa kalau misalnya pakai C++ ini input langsungnya, ini yang saya lupa ya, kalau 2 dimensi harusnya sih sama seperti yang ini tadi. Oke, saya coba dulu ya, sebentar, agak lama nih rekamannya. Kayak gini. Declaration. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ini saya stop dulu recordnya, saya coba agar tidak terlalu lama. Jadi di sini tadi untuk menambahkan jumlah harus diberi inisialisasi dulu jumlahnya sama dengan 0. Nah, karena kalau di modul karena dia cuma 1 bisa langsung jumlah sama dengan 0 gitu ya. Kalau yang 2 dimensi di sini harus diberi seperti ini 0 atau udah biarin kosong seperti ini. Nanti dia udah akan mengisi berapa jumlah jumlah sesuai dengan ukuran baris dan kolom yang kita set di atas. Kalau misalnya kosong seperti ini, dia akan terisi 0 dengan sendirinya. Nah, kemudian di sini tadi saya coba kalau ini yang mengikuti I, jadi saya coba manual dulu tadi, jadi 0 baris ke 0 kolom ke 1 sampai dijumlahkan manual, saya coba baru ketemu polanya. Jadi ini di sini bukan I ya, tapi ukuran. Tapi kalau misalnya biar dia nggak ngeluping terus, jadi ini ukuran 1, karena ukuran 1 ini kita masih belum sesuai dengan mulainya array di C++, karena array mulainya 0, berarti kita harus kurangi dulu 1. Kemudian yang di sini ukuran, jadi sesuai dengan yang kita tulis di atas, ukuran 2 kurangi 1 juga. Nah, kemudian di sini juga sama ya. Jadi pakainya yang ini. Kemudian baru plus A. Nah, di sini tadi saya buat rata-rata, daripada kita bikin matriks baru atau array baru, saya tadi tetap pakai float yang di sini. Kemudian saya definisikan di bawah, jadi nggak perlu looping di sini ya, biar nggak terlalu riweh. Jadi saya sebentar, saya ubah di sini, saya definisikan untuk jum ini jadi jumlah, sama dengan, jadi dia sudah berupa angka. Nah, nanti kita tinggal tampilkan di sini, udah langsung nggak usah pakai ini ya, langsung jumlah aja. Kemudian yang di sini juga tinggal rata. Nanti saya pelan-pelan sambil saya ulang. Kemudian yang di sini karena dia sudah dapat jumlahnya berapa, tinggal saya bagi seperti yang di rumus, seperti yang tadi di awal. Jadi jumlah dibagi 5. Tapi ini 5 ini kan adalah ukuran ya. Jadi ini nanti 5 ini belum saya ganti biar secara otomatis nanti kalau berapapun nilainya juga akan mengikuti. Ini ukuran I itu adalah ukuran, saya ini for-nya kurang 1, sebentar. Ini nggak perlu ya, saya hapus. Kemudian ini ukuran kurang 1 yang J. Jadi saya copy aja dari sini. Oke, biar sama.
ukuran, ini saya ganti ukuran 2. Oke, ini nanti bolehlah diisi satu dimensi gitu ya, karena ini hanya penjumlahan satu deret aja gitu. Oke, coba sebentar saya cek lagi. Oke, saya compile. Oh, ini di sini dia oh, ini zoomnya ada 2 di atas. Ini yang satunya jumlah ya. Jadi untuk mendefinisikan yang ini, jadi saya kasih nama beda karena kalau sama dia nggak mau. Nah, kemudian oh ini ada titik koma. Oke, jadi kita isi seperti yang tadi. 87, 76, 90, 54, 54. 1, 2, ini untuk menampilkan dan ini jumlahnya. Jadi ini sudah sesuai untuk deret ini. Nanti mungkin kalau dicoba dengan yang lain, otomatis juga harusnya sesuai ya. Tapi cobalah, apakah dia bisa. Untuk yang jumlah sama rata-rata saya agak ragu. Tapi kalau misalnya untuk yang menampilkan, saya rasa nggak ada masalah. Oh, jumlahnya jadi total semuanya ya. Jadi semua baris, semua kolom nih kalau yang ini. Jadi nanti tergantung mau ngesetnya jumlahnya apakah semua nilai di sini atau per baris. Nah, itu kalau misalnya per baris ya berarti lebih mudah lagi karena mirip dengan matriks ya. Ini dibagi rata-rata. Untuk penampilan indeksnya satu kolom per baris pertama, kolom kedua sudah sama 2, jadi bisa digunakan secara otomatis. Nah, ini sudah melingkupi contoh yang kedua. Mungkin nanti contoh kedua bisa kalian coba sendiri ya, karena kalau itu kan penjumlahan matriks biasa. Jadi di situ mungkin ada yang baru di sini, set W ya. Jadi set W ini adalah punyanya iomanip. Jadi kalian harus tambahkan di sini bedanya iomanip.h. Ini untuk mengumpulkan hasil yang sudah dikeluarkan oleh array-nya. Jadi dikumpulkan jadi satu oleh set W untuk ditampilkan gitu. Kalau misalnya tanpa dikumpulkan pakai set W, ya nggak apa-apa juga, ini hanya untuk menampilkan gitu ya. Kalau menghitung dia sudah tahu, seperti yang ini tadi, dia sudah tahu kalau misalnya ukuran ini, nanti tinggal menampilkannya aja gitu. Oke gitu ya. Mungkin nanti ini kalau misalnya mau dilihat lebih lanjut bisa saya berikan contohnya m.jpp-nya di aula juga. Ya mungkin gitu dari saya, sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.